Lebih baik tertawa daripada menangis. Walau hatimu sedang hancur. Hatiku pernah hancur dan tubuhku lumpuh oleh kesedihan. Namun Tuhan dengan kasih sayangnya merasa kasihan padaku dan menunjukkan padaku jalan keluar dari lubang kesedihan yang telah kugali untuk diriku sendiri. Dan Dia akan mengasihanimu juga jika kau menghadap kepadanya. Kesedihanmu akan diangkat dan kau akan melupakan dukamu. Nyala api cinta yang membakar seluruh badanmu tidak lain dari api masa muda. Ketika seorang pemuda tumbuh menjadi lelaki dewasa, api yang bergejolak di dalam dirinya akan menyejuk. Percayalah padaku, karena aku mengatakan yang sebenarnya. Niat Salam murni. Nasihatnya begitu bermakna. Tapi sangat sulit bagi Majnun untuk menekan kemarahannya. Dengan suara yang bergetar ia berkata, saat ini para pedagang dan rombongan kafilahnya telah kembali, membawa serta syair-syair Majnun bersama mereka dari gurun menuju pasar-pasar dan pelosok-pelosok kota. Pada saat yang bersamaan di Baghdad, di tepi sungai Tigris, hiduplah seorang pemuda yang bernama Salam. Seorang pemuda yang tampan dan cerdas yang juga pernah merasakan pedihnya cinta yang tak terbalas. Kecintaannya kepada syair-syair sangat besar. Dan segera setelah ia mendengar tentang Majnun dan kidung-kidung cinta Majnun untuk Laila, pikirannya berkecamuk. Aku harus bertemu dengan Majnun ini, orang gila ini, pikirnya. Dimanapun dia berada, aku harus menemukannya dan berbicara dengannya. Karena dia pun telah menderita demi cinta sehingga dapat memahami keadaanku. Maka Salam pun berkemas, menaiki untanya, lalu melesat pergi menuju negeri Badui tanpa banyak basa-basi lagi. Berhari-hari ia mengarungi gurun, bertanya-tanya dan mencari-cari. Hingga akhirnya ia pun berjumpa dengan sesosok makhluk yang menyedihkan, yang segera dapat ia kenali sebagai Majnun yang sedang dicarinya. Ketika Majnun melihat Salam mendekat, ia tahu bahwa pemuda itu pasti telah menghabiskan waktu berhari-hari dalam usaha untuk menemukannya. Maka segera ia menenangkan hewan-hewannya dan mencegah mereka menyerang pemuda itu. Majnun kemudian menyambut pemuda itu dengan ramah dan menolongnya turun dari untanya. "Dari mana kau datang, anak muda?" tanya Majnun. "Dari mana aku datang tidaklah begitu penting," jawab pemuda itu. "Di mana aku sekarang beradalah yang penting." Dan dengan gembira kukatakan bahwa aku telah sampai pada akhir perjalananku. Aku telah sampai pada tujuanku. Salam memegang tangan Majnun dan melanjutkan, "Rumahku jika kau ingin tahu adalah Baghdad. Dan aku telah datang ke tanah yang asing ini demi engkau. Dan hanya demi engkau seorang. Aku telah datang untuk memandang wajahmu yang menakjubkan serta untuk mendengar syair-syairmu yang ajaib. Karena Tuhan telah memelihara nyawaku hingga sejauh ini.
izinkan aku menetap bersamamu untuk beberapa waktu. Kau adalah orang yang penuh kearifan dan pencerahan. Dan aku adalah si hamba yang datang untuk mencium tanah di bawah kakimu dan mematuhi setiap perintahmu. Izinkan aku tinggal dan melayanimu. Aku mohon padamu. Pandanglah aku sebagaimana engkau memandang hewan-hewan bisu ini. Berada di sini untuk menjagamu dengan setia dan tidak pernah meninggalkanmu. Kerugian apa yang akan ditimbulkan oleh tambahan satu hewan lagi? Aku adalah orang yang telah hancur oleh batu gerinda cinta. Sama halnya dengan engkau. Jangan tolak aku. Setelah Majnun mendengar kata-kata orang asing itu, bibirnya terbelah menjadi sebuah senyuman. Lalu menjawab, "Duhai Tuan terhormat, jalan yang aku ambil dipenuhi oleh mara bahaya yang tak terhitung. Dan kau lebih baik kembali secepat mungkin. Tidak ada tempat bagimu di sini bersamaku. Karena kau tidak pernah mengalami satupun penderitaanku. Kau tidak merasakan sedikitpun kesengsaraanku. Aku tidak memiliki apa-apa lagi dalam hidup ini selain hewan-hewan liar ini. Karena aku tidak memiliki tempat berpijak yang kokoh. Bagaimana mungkin aku dapat memberikanmu hal yang sama? Bagaimana mungkin aku dapat tinggal dengan rukun bersamamu? Sementara aku tidak pernah menyesuaikan diri dengan diriku sendiri. Bahkan iblis bersama seluruh kaki tangannya pun lari dariku. Mengapa kau pikir kau dapat bertahan tinggal bersamaku bahkan untuk sedetik pun? Kau datang untuk mencari kehangatan dan persahabatan manusia lain. Tapi aku adalah manusia gila dan terpencil yang tidak dapat memberimu apa-apa. Kembalilah kepada kaummu karena tidak ada apa-apa di sini untukmu. Kita bagaikan air dan minyak. Kita tidak cocok dalam segala hal. Jalan kita berbeda dan tidak pernah bertemu. Kau adalah sahabat bagi dirimu sendiri. Diriku adalah musuh terbesarku. Kau telah bertemu dengan seorang yang telah menjadi asing tidak hanya bagi dunia, tapi bagi jiwanya sendiri. Katakan Assalamualaikum. Lalu tinggalkanlah dia. Urungkanlah niatmu dan pulanglah. Ikuti nasihatku. Pergilah tanpa banyak bertanya lagi. Karena jika kau tidak mau pergi atas keinginanmu sendiri, pada akhirnya kau akan terpaksa juga untuk mengambil langkah 1000. Pikirkanlah, tubuh dan jiwamu akan binasa, baik kau menyadarinya atau tidak. Salam mendengarkan sampai Majnun selesai berbicara. Namun kata-kata Majnun tidak meredakan samudera hasrat yang berkecamuk di hatinya. "Aku mohon padamu, demi Tuhan," teriaknya. "Jangan kau tolak aku. Jangan kau larang aku memuaskan dahaga di seumurmu. Bayangkan aku sebagai penjara yang telah datang ke sini untuk beribadah di kiblat eksistensimu. Apakah kau akan menolak hak seorang penjara untuk beribadah?" Seperti itulah permohonan yang sangat mendesak dari Salam. Sehingga Majnun dengan sangat berat hati tidak memiliki pilihan lagi selain menyerah. Salam sangat kegirangan. Ia membongkar kantungnya, menghamparkan sehelai kain di tanah dan menutupinya dengan makanan-makanan lezat. Kebab, kue-kue, buah kering, dan semua makanan-makanan yang menggiurkan. Kemudian ia berkata, "Sekarang kau harus menjadi tamuku. Sama seperti aku adalah tamumu. Kumohon, berbagilah roti denganku dan ikutlah makan bersamaku.
Kau mungkin telah bersumpah untuk berpuasa, namun pada akhirnya semua orang tetap harus makan untuk menjaga kekuatannya. Maka duduklah bersamaku dan makanlah. Aku mohon padamu. Majnun menggelengkan kepalanya. Aku adalah orang yang telah menaklukkan semua rasa lapar dan membunuh semua hasrat rendah. Kebab dan kue-kue dibuat untuk menopang mereka yang mencari kepuasan diri sendiri. Aku tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Puasa adalah makananku, bagaimana mungkin hal seperti itu dapat mencelakaiku? Salam tidak begitu memikirkan kata-kata Majnun. Bahkan ia merasa berkewajiban untuk membesarkan hati mereka yang telah kehilangan harapan. Lalu ia pun berkata, mungkin akan lebih baik jika kau tidak memberi makan keputusasaan yang telah bersarang di hatimu. Karena jika ia diberi kesempatan, ia akan menggerogoti seluruh tubuhmu. Lihatlah langit. Bahkan sang langit pun tidak pernah tetap sama. Satu hari biru, satu hari kelabu. Satu hari cerah, satu hari dipenuhi oleh hujan. Langit selalu mengubah penampilannya, terus-menerus menampakkan pada kita halaman-halaman baru dari buku takdir. Dunia selalu demikian sampai sekarang. Dalam sekejap kedipan mata, ratusan pintu yang terkunci dapat terbuka dan kesedihan berubah menjadi kegembiraan. Janganlah memelihara dan memperpanjang kesedihanmu seperti itu. Biarkan ia pergi dan punggungi ia. Lebih baik tertawa daripada menangis. Walau hatimu sedang hancur. Hatiku pernah hancur dan tubuhku lumpuh oleh kesedihan. Namun Tuhan dengan kasih sayangnya merasa kasihan padaku dan menunjukkan padaku jalan keluar dari lubang kesedihan yang telah kugali untuk diriku sendiri. Dan Dia akan mengasihanimu juga jika kau menghadap kepadanya. Kesedihanmu akan diangkat dan kau akan melupakan dukamu. Nyala api cinta yang membakar seluruh badanmu tidak lain dari api masa muda. Ketika seorang pemuda tumbuh menjadi lelaki dewasa, api yang bergejolak di dalam dirinya akan menyejuk. Percayalah padaku, karena aku mengatakan yang sebenarnya. Niat Salam murni. Nasihatnya begitu bermakna. Tapi sangat sulit bagi Majnun untuk menekan kemarahannya. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Apa yang kau bawa untukku? Apakah kau pikir aku begitu mabuk?" Seorang lelaki tolol gila cinta yang malang, dibuat tidak sadarkan diri oleh hasrat. Tidakkah kau menyadari bahwa aku telah lebih dari itu? Aku telah berada di atas semua itu. Aku adalah sang pangeran cinta di dalam segala keagungannya. Jiwaku bebas dari nafsu. Kerinduanku bebas dari semua yang hina dan tak pantas. Pikiranku bebas dari semua hal yang memalukan. Aku telah mengurai simpul hasrat yang pernah menjerat hatiku. Tidakkah kau mengerti? Cinta adalah api. Aku adalah kayu yang lebur menjadi abu oleh nyalanya. Cinta telah meratakan kuil eksistensiku dengan tanah. Jiwaku telah mengumpulkan semua miliknya dan terus bergerak melanjutkan perjalanan. Apakah kau pikir akulah yang kau lihat di hadapanmu? Tidak, kau salah. Kau membayangkan bahwa kau melihatku. Tapi dalam kenyataannya aku tidak ada lagi. Aku telah tiada. Dan hanya yang dicintai yang kini tersisa. Dan apakah kau membayangkan samudera cinta ini, yang tengah dipikul oleh badai kesedihan ini, akan dapat tenang atau mengering? Tidak akan pernah.
sampai bintang-bintang kehilangan keagungan mereka. Apakah kau pikir bahwa cinta ini dapat dilenyapkan dari hatiku? Maka kau lebih bodoh dari pikiranku. Hari di mana cinta lenyap dari hatiku akan menjadi hari di mana kau bisa menghitung butiran pasir di gurun ini. Maka, jika kau hendak berbicara denganku, berhati-hatilah dengan ucapanmu. Dan jika kau menghargai nyawamu, kau akan lebih berusaha untuk menyimpan omong kosong seperti itu hanya untuk dirimu. Kata-kata Majnun sangat mempengaruhi Salam. Apakah pemuda itu tidak pernah diajarkan tentang keluhurannya untuk berhati-hati akan ucapan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu? Apakah ia tidak pernah dinasihati untuk tidak melesatkan anak panah sebelum menguji busurnya? Kata-kata yang keluar dari bibir manusia bahkan lebih cepat dari anak panah yang melesat dari busur. Namun rasa malu dan penyesalan akan tetap tertinggal. Salam berharap bahwa ia tidak pernah membuka mulutnya. Salam dan Majnun ditakdirkan untuk menapaki jalan yang sama, namun untuk waktu yang singkat. Untuk beberapa lama pemuda dari Baghdad itu menerima kehidupan gurun dan cara hidup petapa yang gila itu. Namun kehidupan barunya itu tidak tanpa balasan. Karena sair-sair Majnun bagaikan mutiara yang sangat indah, ditebarkan baginya untuk dipunguti dan disimpan di dalam peti ingatannya. Tapi segera rasa lapar dan kelelahan akibat hidup bersama Majnun mulai meminta korban. Segera ia merasa bahwa kehidupan dan kewarasannya akan berada dalam bahaya jika ia tinggal lebih lama lagi. Maka Salam pun meninggalkan hewan-hewan liar itu serta tuannya, kembali ke Baghdad, ke dunia manusia. Di sana ia melantunkan sair-sair orang gila itu, yang dengan kearifan dan keindahannya telah mempesona dan menyentuh hati terdalam orang yang mendengarnya. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.